Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang argentometri. Dengan nama anggota, saya sendiri Anissa Nurlita Dia Safitri, Nelly Agustin, dan Salsabila Salma Labibah Kansa. Apa sih itu argentometri? Argentometri adalah suatu metode analisis kuantitatif yang berdasarkan reaksi pengendapan senyawa halogenida dan senyawa-senyawa lain ketika ditambahkan dengan AgNO3. Di dalam argentometri ini, terdapat reaksi pengendapan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu pengendapan temperatur, sifat alami pelarut, pengaruh ion lain, dan pH. Adapun tujuan dari uji argentometri. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui mengenai titrasi argentometri dengan penetapan kadar vitamin B1 dalam sampel, pembentukan AgNO3, dan penetapan kadar vitamin B1 dalam tablet. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui mengenai penetapan garam dapur dari metode Vajan dan Forhard. Yang ketiga, mahasiswa mampu menetapkan kadar NaCl dengan metode argentometri. Di dalam titrasi argentometri penetapan kadar vitamin B1 dalam sampel, terdapat pembakuan AgNO3. Di dalam pembakuan AgNO3, terdapat 3 bahan yaitu NaCl dengan hasil penimbangan dual 151,5 mg. Yang kedua ada Aquades 50 mg. Yang ketiga ada kalium kromat dengan hasil penimbangan 1 mili. Dari ketiga bahan tersebut, terdapat hasil yaitu dari warna kuning yang berubah menjadi coklat merah dan adanya endapan putih perak. Yang kedua, ada penetapan kadar vitamin B1 dalam tablet. Di dalam penetapan kadar vitamin B1 dalam tablet, terdapat 3 bahan yaitu vitamin B dengan hasil penimbangan 2 tablet, Aquades dengan hasil penimbangan 50 mili, kalium kromat 5% dengan hasil penimbangan 1 mili. Dari ketiga bahan tersebut, terdapat hasil yang sama yaitu yang awalnya coklat berubah menjadi merah lemah. Yang ketiga ada penetapan garam dapur dari metode Vajan. Di dalam penetapan garam dapur metode Vajan, terdapat 4 bahan. Yang pertama ada perak nitrat, yang kedua ada garam dapur, yang ketiga ada indikator HFI, yang keempat ada air suling. Dari keempat bahan tersebut, terdapat perubahan yang terjadi yaitu larutan kuning, endapan merah jambu, dan titik akhir titrasinya 150,90 mili. Di penetapan garam dapur metode Forhard. Nomor 1, nama bahan, perak nitrat, 2 garam dapur, 3 nitrobenzen, 4 indikator PE3+, 5 KCNS, 6 air suling. Perubahan yang terjadi yaitu warna putih tulang atau sudah berbeda alas. Titik akhir titrasi 31,80 mili. Selanjutnya untuk perhitungan. A. Pembuatan larutan standar NaCl. N sama dengan gram per mr per val kali 1000 per 50. 0,1 sama dengan gram per 169,873 dikali 20. Gram sama dengan 0,849 gram. B. Pembuatan dan pembekuan larutan AgNO3. V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. 50 kali 0,1 sama dengan 42,9 kali N2. N2 sama dengan 0,116. C. Pengambilan sampel. Bobot rata-rata tablet vitamin B1 sama dengan 4240,7 dibagi 20 sama dengan 212,035 mg. Bobot sampel vitamin B1 sama dengan rata-rata bobot tablet dibagi bobot vitamin B per tablet dikali berat tablet vitamin B1 menurut FI sama dengan 212,35 dikali 50 dikali 100 mg
sama dengan 424,7 mg. D. Penentuan kadar vitamin B1 dalam sampel sama dengan 5,8 mili dikali 0,116 dikali 16,86 per 100 mg kali 0,1 kali 100% sama dengan 11,34%. Selanjutnya pembahasan argentometri, yaitu titrasi yang melibatkan ion perak 1 digunakan untuk menentukan jumlah hadir klorida dalam sampel. Larutan sampel dititrasi terhadap larutan perak nitrat dengan konsentrasi yang diketahui. Argentometri juga merupakan suatu cara untuk menentukan kadar zat dalam suatu larutan dengan titrasi berdasarkan pembentukan endapan dengan ion Ag. Titrasi argentometri adalah teknik khusus yang digunakan untuk menetapkan perak dan senyawa halida. Penetapan kadar zat analit didasari oleh pembentukan endapan. Pertama, titrasi argentometri penetapan kadar vitamin B1 dalam sampel. A. Pembekuan AgNO3. B. Penetapan kadar vitamin B1 dalam tablet. Yang kedua, A. Penetapan garam dapur metode Vajan. B. Penetapan garam dapur metode Volhar. Yang ketiga, pembuatan larutan standar NaCl menghasilkan 0,849 gram. Yang keempat, pembuatan dan pembekuan larutan AgNO3 menghasilkan N2 0,116. Yang kelima, pengambilan bobot sampel rata-rata vitamin B1 menghasilkan 212,025 mg dan bobot rata-rata sampel vitamin B1 menghasilkan 424,07 mg. Yang keenam, penentuan kadar vitamin B1 dalam sampel menghasilkan 11,34%. Yang ketujuh, titrasi argentometri penetapan kadar vitamin B1 dalam sampel. Yang pertama, dengan pembekuan AgNO3 menghasilkan warna kuning berubah menjadi coklat merah dan adanya endapan putih perak. Sedangkan penetapan kadar vitamin B1 dalam tablet menghasilkan warna coklat merah lemah. Yang kedelapan, penetapan garam dapur metode Vajan menghasilkan titik akhir titrasi 150,90 mili. Sedangkan penetapan garam dapur metode Volhar menghasilkan titik akhir titrasi 31,80 mili. Selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu pada sampel yang digunakan pada praktikum kali ini adalah larutan AgNO3, vitamin B1, dan garam dapur. Metode atau cara yang digunakan yaitu cara Vajan dan Volhar. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui dan menetapkan kadar NaCl dengan menggunakan metode argentometri. Sekian penjelasan materi tentang argentometri dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.